Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diagendakan bersama-sama Kapolsek Tambak Romo ya. Kita hanya menyampaikan pendahuluan sama-sama dengan Kapolsek Tambak Romo. Agenda utamanya adalah upaya penelusuran dan penyelesaian kasus insentif tunjangan suami yang tertanggung oleh Saudari Indah Wahyu Widiawati sebagai tanggung jawab atas Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo kepada saya. Kami berharap Polsek Tambak Romo dalam hal ini membuka kasus besar ini yang diduga dilakukan oleh IWW dan kroni-kroninya terkait adanya dana talangan utang-utang tertanggung dengan berah keluarga, yaitu kami, dan alasan-alasan palsu. Jadi sebagian dari perkara ini kita minta bahwa sebagai pelajaran bersama bahwa IW untuk dapat diproses secara hukum. Yang ketiga adalah harapan kami Saudari WW mengembalikan nama baik saya atau merehabilitasi semua keterangan yang berkaitan dengan pembunuhan karakter kepada saya. Yang ketiga adalah mengembalikan semua alasan mengikat melalui peraturan-peraturan perundang-undangan dan melakukan proses tindakan-tindakan itu yang harus diperlakukan secara hukum, dipertimbangkan dalam perkaranya. Dan mohon maaf, kita mengetahui semua itu adalah rangkaian daripada rekayasa. Selanjutnya, apa dasar daripada Saudara Jaryo ini menantang duel saya? Jadi Saudara Jaryo ini meneror saya, menantang duel saya dalam permintaan Saudara Jaryo sendiri. Saya ini melaporkan atas apa yang diketahui oleh Bribka Bambang Permati dan Saudara Jaryo. Ya, ini seolah-olah Saudara Jaryo menantang, menjamin adanya dumas presisi, pencarian keadilan dan pelanggaran hukum atas penculikan, perampasan kemerdekaan orang dan perampasan yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati. Alasan dulu yaitu KDRT Faide, KDRT ini dipicu atas hadirnya orang ketiga, sudah selesai, adanya intervensi para pihak dan pola manajemen rumah tangga yang berakibat cerai. Selanjutnya bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga, dugaan ada perselingkuhan IWW dengan beberapa laki-laki tidak dikenal, itu nanti dikembangkan. Yang jelas unsur-unsur lainnya sebagai pengadu kami menyampaikan beberapa hal yang penting, bahwa yang sangat sering melakukan pengabaian dan dalam hal ini lebih daripada KDRT adalah Saudari IWW sendiri. Bahwa selama dalam berumah tangga dengan korban sejak 2016 tidak ada permasalahan apa-apa, dan bahwa perceraian adalah titik nadir awal sebuah pembuktian bahwa Saudari IWW pantas untuk ditetapkan tersangka, karena selama ini kepolisian kelihatannya normatif dan gampang di dalam menetapkan tersangka sebelum ada perceraian. Jadi perceraian itu siapa yang memulai itulah yang menjadi dasar, bahwa tersangka atas perbuatannya mengingkari semua ya perlakuan-perlakuan yang baik, mengingkari atas perbuatannya sendiri, dan indikasi pembuktian baru keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo yaitu Muhammad Sutopo yang dengan sengaja memaksa gugat cerai dengan modus agar menutup-nutupi tanggung jawab itu, menutup-nutupi pelanggaran-pelanggaran hukum itu yang dilakukan oleh anak buahnya. Kami sudah melakukan pelaporan kepada Lidik 1, Lidik 3, Lidik 2 Polres Pati agar supaya ini diteliti lagi dari bawah, dan harapan kami ini nanti akan kami teruskan adanya dugaan penyimpangan, penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas Kabupaten Pati terkait adanya memo gugat cerai Sofia yang diduga dipaksakan
adanya unsur suap, korupsi, gratifikasi, dan hal ini dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian. Opsi lainnya yang kedua adalah kembali saya tegaskan bahwa seluruh masyarakat pasti tahu, masyarakat ini tahu bahwa yang bertanggung jawab membawa kabur saudari WW adalah sebuah korporasi. Jadi banyak ya yang melihat nih. Konang Winong Pati Jawa Tengah, dan benar-benar adalah Bambang Permati adalah Bambang Budiono dan kurir-kurirnya, dan ini murni atau kriminal murni. Maka bila saudari IWW menolak mengakui hal ini, otomatis buktinya nanti dikembangkan kepolisian, dan hal ini dianggap lumrah di mana pelanggaran hukum, para pelanggar hukum itu melakukan alibi, tetapi kenyataannya saksi-saksi yang saya sebutkan memberikan kepada saya bahwa yang bertanggung jawab mengeksekusi, persekusi Bambang tadi adalah Bambang Permati. Ini yang memberikan banyak keterangan ya. Sekali lagi mohon intelijen Polri untuk terjun langsung agar mengetahui motif rekayasa kasus yang justru dibuat dirancang oknum Polres Pati ini dan bukan menantang pelapor untuk memperadilankan. Karena sudah nyata, saya tidak perlu pra-peradilan, ini laporan baru, temuan baru untuk diekspor. Bila memang dianggap perlu penutupan kasus atau cabut perkara, maka yang mencabut adalah yang tersangka, bukan pelapor. Jadi kita kepolisian untuk segera melakukan olah TKP, penyelidikan, dan itu sah. Urusan internal Polres Pati yang saya hargai, namun harus dibuka keran lainnya. Namun dengan hal ini saya kembali melaporkan keterlibatan Muhammad Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, dalam upaya gugat cerai bermasalah yang diajukan IWW dan dugaan adanya unsur pidana, intimidasi, penyimpangan prosedur, wewenang maha. Dengan ini saya melaporkan tindak ini, perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan lainnya, dan upaya menghilangkan bukti, dugaan kriminal yang justru dilakukan oleh saudara IWW, mohon untuk ditindaklanjuti, dan kronologinya semua sudah jelas sesuai dengan draft yang saya sampaikan sebelumnya. Saksi utama yang mengatakan bahwa IWW itu bersama adalah sudah selesai kita sampaikan. Maka dengan ini saya juga mohon kepada Ombudsman RI untuk menanyakan tindak lanjut laporan kepolisian yang kaitannya dengan perkara tersebut agar Polres untuk dapat melakukan penyelidikan lanjutan. Enggak, saya tengok ngantuk ya lah. Bahwa kepada Sutopo nyata-nyata benar-benar menyatakan menolak menyalurkan insentif tunjangan gaji sebagaimana yang harus ditunaikan. Yang saya menuntut untuk dikenakan pasal hukum yang berlaku, yaitu dugaan adanya skandal pencabulan dengan bawahannya, melanggar pasal 294 KUHP ayat 2 dan ayat 1, pegawai negeri, guru, pengawas tempat pendidikan yang melakukan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan untuk dijaga, yaitu pasal 294. Perbuatan cabul mereka ini baik selama bekerja maupun di luar pekerjaan dikenakan pasal 17 nomor 10 1963. Yang kedua adalah laki-laki turut serta melakukan perbuatan itu sedang diketahui bahwa yang bersalah itu bersuami. Mohon dapat dikenakan pasal 304, yaitu meninggalkan orang yang perlu ditolong karena suatu ikatan perjanjian, yaitu barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam kesengsaraan, kelaparan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan, pemeliharaan karena hukum yang berlaku baginya, atau karena perjanjian pernikahan dipidana lamanya 2 tahun 8 bulan. Ini ya. Selain itu juga dapat itu penipuan 378, 374 dan 372. Delik pidana lainnya bahwa yang saya laporkan adalah perkara 1, menuntut gugat balik mengadukan saudara Sutopo MM, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, yang membuat alibi gugat cerai palsu. Yang kedua adalah Sutopo dilakukan terlibat rekayasa sindikat bersama dengan Sudarmadi, Dahlan Istanto, dan Subagi yang melakukan tindakan menolak klarifikasi dan memaksa gugat cerai bermasalah tersebut untuk
mengecoh atau mengalihkan pembicaraan dan adanya pelanggaran di Dinas Pendidikan Tambak Roman. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, ya. Seperti juga halnya pencurian, penipuan yang dilakukan dalam kalangan keluarga berlaku pada 367 dan 394, 379. Selanjutnya adanya unsur kesengajaan yang dilakukan tersangka, yaitu tipu muslihat, suatu daya usaha upaya, rekayasa sedemikian rupa sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai hal yang ditipu dayakan itu. Ini berlaku bagi WW terlibat rekayasa ini. Sedangkan yang paling tahu adanya pelanggaran serupa dilakukan orang dinas jika ada Bapak Kusmadi, Pak Slamet Suseno, Pak Arka. Tapi kenapa tidak menghentikan pelanggaran? Pasal 268, siapa orang berhak atas perlindungan dari diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, perlindungan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Selanjutnya bahwa hak untuk hidup, jaminan hidup. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan pelayanan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mengenai pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. 4. Setiap orang berhak mempunyai hak pribadi yang tidak boleh diganggu oleh siapapun secara sewenang-wenang. Yang kedua, setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar yang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif. Hak asasi ini tanggung jawab negara, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral agama, Kamtibmas, keamanan dan sebagainya. Apalagi kalau perbuatan itu dilakukan PNS, maka ini lebih jelas lagi mengetahui bahwa barang siapa dengan hadiah, perjanjian dan akan memberi uang atau barang atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai salah kekuasaan yang timbul dari pergaulan, membujuk, merayu orang, ini kena 7 tahun penjara. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum atau dengan tiada hak mengambil hak orang lain. Tipu muslihat, ya, ini suatu tipu daya yang diatur sedemikian rupa sehingga orang yang berpikir normal dapat dikecoh. Ini ada serangkaian kebohongan, susunan kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan lainnya atau rekayasa lain, yaitu perceraian, sehingga keseluruhan merupakan cerita bohong tentang sesuatu yang bohong. Yang F adalah memperhatikan kelompok rentan. Yang ketiga adalah penyelenggaraan wajib menyelesaikan kasus paling lambat 60 hari kerja sejak berkas diajukan. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang dirugikan oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. Ini kami mengadu untuk mendapatkan layanan, ya, menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengaduan. Perlindungan yang ada pada ayat 1 dapat berupa jaminan kerahasiaan identitas pengadu, penyelenggaraan, atasan yang diadukan sebagai pihak yang tidak bersalah sampai pembuktian selesai. Pelayanan tidak sesuai dengan standar, kerugian material, permainan pelayanan dengan saling melempar tanggung jawab. Ini yang kita arahkan di sana. Itu yang dapat kami harapkan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama kepada kepolisian. Kami harapkan dapat membantu. Pada 332 yaitu penuntutan dilakukan atas pengaduan. Ya, pengaduannya jika wanita itu terikat di dalam perkawinan maka oleh suaminya sendiri. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita itu, maka tidak dapat dipidana. Ya, sebelum pembatalan perkawinan. Pada 333 dengan sengaja melawan hukum, merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan kemerdekaan itu diancam 8 tahun penjara. Ini ya, penyekapan. Pada 335 tipu daya, tipu muslihat secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan dengan memakai kekuasaan atau kekerasan. Ini pasal 335. Ini banyak tersangkanya, Pak. Selanjutnya kepolisian diminta agar memperhatikan khususnya dalam penanganan persekusi,
eksekusi yang dilakukan entah yang pada pokoknya dapat dijerat pasal 331 barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang, menarik diri dari kekuasaannya menurut undang-undang yang ditentukan atas dirinya atau dan atas pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan, diancam penjara 4 tahun. Jika yang disembunyikan itu anak di bawah umur, diancam 12 tahun penjara. Pasal 332, pasal melarikan orang, paling lama 9 tahun. Barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan, ancaman kekerasan, memastikan penguasanya terhadap wanita itu di dalam atau di luar perkawinan. Yang pada intinya kami menghimbau Wasidik fokus dalam penyelidikan dugaan perampasan penculikan pada 11/11/2011 yang terjadi di Mojolawaran Gabus. Kasusnya jelas penculikan, penguasaan istri sah orang lain, ya, bahwa selama ini korban sama sekali tidak mendapat kebebasan untuk melapor atau tidak ditanggapi karena dianggap maaf cacat secara susila. Yang sama sekali tidak diberi kesempatan ruang gerak untuk membuka diri, berbicara, mengungkap fakta di dalam tekanan, ancaman, dan intimidasi. Bahwa kami korban pernah dibawa oleh beberapa gerombolan di Hotel Kurnia untuk disetting, untuk dicuci otak, diintimidasi, intinya agar menyediakan jumlah uang untuk proses. Kuat dugaan opini atas persekusi, eksekusi semua kejadian ini, semua perkaranya jelas bahwa hal ini sangat merugikan kami sebab persembunyiannya atas kasus ini, yaitu soal gugat cerai, nanti akhirnya pengembangannya kemana-mana. Kami ini adalah benar-benar perkara, makanya saya tidak bisa berbuat sendiri dan perlu pertimbangan khusus atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat 2 yang adalah berkaitan dengan hak dan tanggung jawab, koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan, ya tentu tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya undang-undang gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok diajukan dalam kesi atau konosmen yang benar-benar dirugikan dapat dibuktikan secara hukum. Salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. Ya, tolak ukur kerugiannya adalah bukti transaksi atau kwitansi. Bentuk jaminan itu adalah pernyataan tidak akan terulang perbuatan itu. Jadi saya minta jaminan bahwa acting itu tidak terulang. Dan konosmen itu bisa dilakukan penyelesaian dalam konosmen dan tidak ada upaya banding atau kasasi. Jadi kita melihat bahwa kepentingan semua pihak yang terkait di dalam penanganan kasus ini, tentunya kita setiap warga negara Indonesia merupakan memiliki kesempatan yang sama di depan hukum, bekerja sesuai dengan HAM dan mendirikan usaha. Jadi ada perlindungan. Terus kita juga minta bahwa kemerdekaan ini dijamin oleh undang-undang. Jadi saya meminta bahwa sejalan dengan piagam PBB bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat dan hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, ya, melalui media apa saja dengan tidak memandang batas wilayah, media apa saja. Dan ini melaksanakan kontrol sosial yang perannya sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, nepotisme maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Jadi kita melihat urgensi permasalahan ini dan bagaimana pemerintah menanggapi hal ini. Jadi dalam kehidupan yang demokratif, agar kita maksimal sebagaimana amanat undang-undang, diperlukan kemerdekaan kebebasan sebagaimana perwujudan kedaulatan rakyat dan unsur yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui penyelenggaraan negara yang transparan, berfungsi adil dan benar. Kita punya kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi yang penting untuk mewujudkan hak asasi manusia.
Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik para pihak, terutama instansi. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.